Pemungutan suara telah berlangsung 14 Februari kemarin, namun berbagai indikasi ketidakberesan penyelenggaraan pemilu mulai bermunculan. Beberapa masyarakat mengeluhkan tidak bisa mencoblos karena kehabisan surat suara, sementara banyak surat suara yang diedarkan ke pemilih ternyata sudah tercoblos paslon tertentu. Untuk pembahasnya malam hari ini sudah bergabung Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Tiffany, salam sehat buat kita semua. Salam sehat, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung di CNN malam hari ini dan juga bergabung Aditya Halimawan, tim IT Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selamat malam Mas Aditya. Mas Aditya bisa mendengar suara saya? Kalian. Bisa. Oke, baik. Halo, suara saya jelas? Jelas, Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Saya akan ke Mas Aditya terlebih dahulu. Sejauh ini, 2 hari pasca pencoblosan, kita masuk ke penghitungan suara. Dugaan kecurangan, bukti kecurangan apa saja yang sudah dikumpulkan oleh tim dari Paslon 01? Siap, Mbak Tiffany. Jadi, kalau kita lihat apa yang sudah kita lakukan selama ini, bahkan dari sebelum pemilu diselenggarakan gitu ya, pendaftaran sampai hari ini, kita melakukan itu dan dokumentasikan laporan kecurangan di seluruh proses pemilu. Jadi nggak hanya pada saat hari H pencoblosan, tapi juga sebelum pemilu dimulai. Nah, dari data-data itu kita sudah mencatat setidaknya 50 laporan pelanggaran administratif, 528 laporan etik, pelanggaran etik, dan yang 3 itu 378 laporan pidana. Gitu. Ini belum dengan laporan-laporan yang dihimpun oleh tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kayak gitu. Nah, dari laporan-laporan itu kita melihat adanya dominasi. Seperti saat di pelanggaran administratif, itu perihal perhitungan dan rekapitulasi suara, pemungutan suara, bahkan pemutakhiran data pemilih. Begitu. Bahkan saat kemarin hari pencoblosan suara, laporan itu naik sekitar 700 lebih perihal pemungutan suara, perhitungan suara. Begitu. Nah, dari laporan-laporan itu bahkan ada juga pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti menutup akses informasi, keberpihakan penyelenggaraan pemilu, bahkan pelayanan kepada peserta pemilu, maksud saya voter, gitu. Bahkan soal pidana, dan semacamnya, hingga intimidasi pada pemilu. Baik. Mungkin itu Mbak, dan data-data itu kita sampaikan kepada tim. Oke, baik Mas Adit, saya akan bergeser ke Mbak Titi. Mbak Titi, adanya dugaan permasalahan administratif yang disampaikan oleh Mas Aditya dalam hal ini mewakili tim dari Paslon 01. Di media sosial pun dalam 2 hari terakhir banyak kita temukan laporan-laporan permasalahan administratif tersebut, seperti kesalahan penginputan data sehingga harus melakukan pencoblosan ulang dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat, mengapa permasalahan administratif ini Mbak Titi masih saja terjadi di pemilu 2024 kali ini yang notabene sebenarnya anggarannya lebih besar dibandingkan, hampir 3 kali dibandingkan dengan pemilu 2019. Seharusnya dengan anggaran yang lebih besar bisa dipersiapkan lebih matang, Mbak Titi. Ya, ini pertanyaan dan juga pernyataan yang sangat baik dan bagus ya Mbak Tiffany, karena sebenarnya dari sisi persiapan, KPU itu sudah melakukan persiapan berdasarkan evaluasi pemilu 2019. Jadi kalau pada 2019, panitia di tingkat TPS atau KPPS yang dilatih itu hanya 2 orang. Sekarang yang dilatih itu 7-7-nya dilatih. Tetapi memang masih terdapat pelanggaran administratif pemilu. Apa yang dimaksud pelanggaran administratif pemilu? Itu adalah pelanggaran terhadap
tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pengadministrasian tahapan pemilu. Dalam hal ini kita spesifikkan yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Apa saja tipologi yang terjadi? Tipologinya bisa dua, Mbak Tiffany. Satu, itu menyangkut kelalaian. Kelalaian ini bisa disebabkan oleh lack of capacity, jadi kurangnya kapasitas dari si petugas. Dan ini bisa diidentifikasi oleh beberapa hal. Satu, walaupun dilatih, tapi karena pelatihannya massal, dia tidak berkonsentrasi dan kemudian tidak memahami prosedur teknis. Jangan kira kalau sudah berkali-kali jadi KPPS, otomatis dia bisa dan kemudian mengerti prosedur teknis sepenuhnya. Tidak seperti itu. Jadi ada yang memang misalnya karena dia sudah berkali-kali, dia masih mengikuti pola-pola lama, padahal ternyata ada perubahan. Atau yang kedua, karena banyak sekali petugas yang baru. Nah, petugas yang baru ini ternyata tidak sepenuhnya mempelajari buku panduan, mempelajari peraturan, dan ketentuan-ketentuan teknis. Ya, kita juga harus vakum dan maklum ya, tidak semua mereka itu punya waktu, ada yang bekerja dan kemudian intensitas kerjanya cukup tinggi, sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk mempelajari aturan-aturan yang ada. Meskipun itu juga tidak bisa jadi pembenaran. Nah, yang pertama tadi kelalaian, Mbak. Yang kedua itu faktor kesengajaan. Nah, faktor kesengajaan ini bisa dikontribusikan oleh keberpihakan atau kemudian kepentingan yang sifatnya partisan ataupun transaksional, karena dia menjadi bagian dari transaksi tertentu. Misalnya ada iming-iming, ada kickback begitu ya, tawaran uang untuk misalnya mengumpulkan sejumlah suara tertentu. Dan yang termasuk juga yang ketiga karena ada faktor tekanan atau intimidasi gitu. Nah, ini tentu semua harus diselesaikan. Bahkan Bawaslu kan menemukan ada sejumlah penyelenggara pemilu yang mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak eksternal. Nah, kalau terkait dengan ketidakcakapan atau kelalaian, itu sifatnya kan tidak disengaja, maka dia harus dikoreksi. Apa saja yang ditemukan? Misalnya contoh begini, kalau ada orang datang ke TPS, dia mengaku belum terdaftar, dia mengaku adalah pemilih DPK, daftar pemilih khusus, yang belum terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik. Nah, itu kan hanya bisa kalau sesuai alamat yang ada di KTP. Kalau saya tinggal di Pamulang, maka saya hanya bisa mencoblos di TPS yang ada di KTP sesuai alamat KTP saya, yaitu di Pamulang. Nah, ada beberapa KPPS itu yang salah kaprah, membolehkan misalnya orang-orang yang ber-KTP di luar alamatnya untuk mencoblos. Itu konsekuensinya apa, Mbak Tiffany? Pemungutan suara ulang. Nah, belum lagi misalnya di beberapa peristiwa kesalahan penghitungan. Misal contoh, kalau mencoblos caleg dan mencoblos tanda gambar partai, kalau dia berasal dari satu partai yang sama, itu harus dihitung satu suara, yaitu untuk caleg. Nah, ini ada beberapa KPPS yang kami temukan, itu dihitungnya 2 kali. Untuk partai iya, untuk caleg iya. Akhirnya jumlah suara sahnya ditambah dengan suara tidak sah lebih besar daripada angka pengguna hak pilih. Nah, itu bentuk-bentuk kelalaian akibat lack of capacity. Jadi kurangnya kapasitas bisa karena memang tidak terdorong untuk belajar atau pelatihan yang tidak optimal. Nah, yang bahaya itu sebenarnya adalah Mbak yang 2 dan ketiga terakhir. Dia memang punya intensi untuk melakukan kecurangan karena partisan ataupun karena transaksional ya, ada kickback, atau yang ketiga karena dia diintimidasi. Jadi ada beberapa video yang beredar begitu ya, sisa surat suara itu dicoblosi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diusut tuntas oleh Bawaslu, dan menurut saya Bawaslu juga harus responsif menangkap laporan-laporan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat itu kan ambil peran berpartisipasi dan ingin meluruskan agar semua proses itu berjalan dengan benar. Kira-kira begitu, Mbak Tiffany. Baik, Mas Aditya, kalau dari Mbak Titi, indikasinya ada kelalaian atau ketidakcakapan, kemudian juga ada unsur indikasi kesengajaan sehingga ini mengarahkan kecurangan atau terarah pada kecurangan. Nah, inikah yang juga ditangkap oleh Timnas Amin 01, yang mana yang lebih banyak dan apakah ada indikasi dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu? Siap, terima kasih Mbak Tiffany. Ini cukup berat pertanyaannya, sedikit politis gitu ya, karena kita gitu ya Mbak, kita ingin jawab itu dengan sebuah pola gitu. Jadi baru tadi siang kita press con
di salah satu rumah pemenangan begitu di Brawijaya, kita sampaikan bahwa gila berbeda-beda. Tapi yang menarik baru-baru ini adalah yang tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Titi, gitu, perihal hari H pencoblosan. Tapi ketika bicara soal perhitungan suara, jadi kita membentuk sebuah tim ya, melakukan verifikasi, di mana kalau kita lihat C hasil PPWP yang diupload melalui Sirekap, itu kan dia membaca sistem itu ya, Sirekap itu membaca C hasilnya. Tetapi kita justru melihat adanya penggelembungan data, penggelembungan suara. Nah, ini terjadi di 3 paslon. Gitu. Ini terjadi di 3 paslon, tetapi yang menarik adalah polanya. Ada satu paslon yang dominan mengalami penggelembungan suara. Begitu, yaitu di 02. Di paslon 02, begitu. Nah, itulah yang terjadi di sosial media hari ini. Banyak terjadi ketidaksesuaian antara C hasil PPWP yang dilakukan di tingkat TPS dengan pembacaan Sirekap. Begitu. Nah, yang menarik, ini yang pertama. Yang kedua, pola yang kedua adalah ketika dia melakukan penggelembungan suara, begitu, ini tidak hanya terjadi di 02, tetapi juga ada di 01, di 03. Tetapi tidak semasif, tidak sedominan, tidak semayoritas yang terjadi di 02. Dari 300-an data yang sudah kita verifikasi, itu kita sampling. Tidak semua karena dengan jangka waktu yang sangat padat begitu ya. Kita melakukan sampling di 38 provinsi begitu. Di 36, di sekitar 36 itu rata-rata ada penggelembungan suara. Oke. Begitu. Di 01 juga ada penggelembungan, di 03 ada, tetapi yang dominan ada di 02. Oke, Mas Begitu. Adit. Mas Adit, klaim pola yang barusan Anda sampaikan dengan adanya ratusan data yang sudah diverifikasi ini selanjutnya akan diapakan? Apa langkah selanjutnya? Siap. Jadi sebetulnya tadi sudah kita sampaikan di preskon sebetulnya, yaitu kita ingin menyampaikan ke publik bahwa kita sudah menyampaikan 2 kali ke KPU perihal audit sistem Sirekap. Begitu. Bahkan sudah ketiga kali sepertinya oleh timnas. Tetapi itu sampai hari ini belum ada respon dari KPU. Begitu. Gitu. Nah, kecurigaan ini ditengarai oleh banyaknya kejanggalan yang terjadi di sosial media maupun laporan ke kita. Begitu. Oke, baik. Mbak Titi, bagaimana? Di mana, Mbak Tiffany? Saya akan ke Mbak Titi. Saya akan ke Mbak Titi, Mas Adit. Saya mau minta tanggapan Mbak Titi. Bagaimana penyelenggara pemilu harus merespon dugaan laporan-laporan kecurangan, pelanggaran yang bermasalah seperti ini? Apakah tadi kalau Mas Adit sampaikan harus ada audit dari sistem Sirekap? Kita di 2019 kalau kita flashback Mbak Titi, dulu Sipol juga sempat bermasalah, punya polemik, data ganda dan lain sebagainya, sehingga banyak yang meminta ini untuk diaudit juga. Mbak Tiffany, ini pertama kita harus berangkat dari pemahaman Sirekap itu adalah alat bantu untuk transparansi dan juga memastikan akuntabilitas proses dan memberi ruang partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Timnas, masyarakat yang aktif mengkritisi dan mengkoreksi salahnya input data dibandingkan dengan foto C hasil yang diunggah. Jadi Sirekap itu cara kerjanya Mbak Tiffany, dia mengunggah 2 hal. Pertama, dia mengunggah foto C hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS yang kalau presiden itu ada 3 lembar. Jadi dia foto yang ini nih, ini yang ada di layar, ini namanya C hasil Mbak. Jadi difoto dan diunggah. Lalu kemudian aplikasi atau sistem membaca angka di dalam foto itu dan kemudian dikonversi menjadi angka-angka. Ini yang terjadi adalah di fotonya tertulis 86. Ketika dikonversi menjadi angka-angka dengan aplikasi dan sistem itu menjadi 886. Nah, pertanyaan apakah itu serta-merta merupakan penggelembungan? Menurut saya yang pertama adalah ada problem dengan aplikasi, iya betul gitu ya, karena itu dijumpai di beberapa tempat. Tapi apakah dia serta-merta adalah penggelembungan? Ini kita masuk yang kedua. Penghitungan suara dan rekapitulasi suara secara aturan itu dilakukan secara manual dan berjenjang.
Jadi dari TPS, nanti hasil TPS akan direkap di kecamatan. Direkap di kecamatan itu berbasis dengan data dari hasil TPS yang kalau dalam hal ini kenapa concern Mas Aditya jadi relevan, walaupun basisnya adalah data manual dan setiap pasangan calon saksinya mendapat salinan, jadi ada yang tadi di plano itu Mbak, lalu disalin, salinannya ada 2 lembar, setiap saksi pasangan calon itu dapat, dan pengawas TPS. Jadi di TPS itu ada juga petugas pengawas TPS, petugas pengawas TPS juga dapat begitu ya. Tapi nanti direkap di kecamatan, basis untuk merekap itu adalah diambil dari data Sirekap. Nah, jadi kalau dari data Sirekap, berarti kalau datanya di inputnya salah, rekapitulasinya juga bisa salah, kan kira-kira begitu alur pikirnya. Walaupun kemudian para pasangan calon, saksi-saksinya, dan juga petugas pengawas TPS dan petugas PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, data dari Sirekap itu input supaya mereka nggak nulis ulang, Mbak. Jadi ini udah ada nih gitu ya, raw materialnya itu. Tapi dia akan tetap dikonfirmasi dengan salinan C hasil yang juga dipegang oleh PPK. Jadi saat rekap itu yang memegang salinan dari TPS itu ada PPK, ada petugas TPS-nya, ada petugas pengawas TPS-nya yang pegang hasil, ada saksi pasangan calon. Nah, semua ini pegang salinan dari TPS. Jadi yang diperlukan supaya input itu yang salah itu tidak berlanjut, maka PPK harus memedomani hasil otentik yang berupa salinan dari TPS. Lalu saksi pasangan calon juga harus memastikan yang dia pegang sebagai salinan yang merupakan akta otentik yang berasal dari hasil penghitungan suara di TPS, itulah yang diinput di dalam proses rekapitulasi di kecamatan. Tapi untuk memastikan bahwa memang tidak ada salah dalam rekapitulasi, ya memang teman-teman harus berisik dari sekarang. Jadi kalau ada data yang tadi 86 jadi 886, ya harus dipastikan itu terkoreksi. Karena jangan sampai nanti itu digunakan sebagai basis rekap di kecamatan, ya mohon maaf ya, banyak peristiwa bisa terjadi, itu loss jadinya ya, atau loss gitu ya. Nah itu yang memang menurut saya memang harus berisik karena bagian dibuka itu untuk memastikan kebenaran dan validitas, tapi di saat yang sama juga harus kita ingat proses itu berlangsung secara manual. Nah, ketika rekap yang sekarang sedang berlangsung di kecamatan, semua pihak, PPK, petugas pengawas TPS yang merupakan jajaran dari Bawaslu, termasuk saksi pasangan calon itu harus dijaga integritasnya, sehingga yang digunakan sebagai basis rekap adalah hasil yang benar begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau dari penjelasannya Mbak Titi soal pengawasan di lapangan ini sebenarnya sudah standarnya sudah oke ya. Double triple layer di sana, ada saksi, ada petugas dan lain sebagainya. Nah, Mbak Titi, artinya apakah dengan laporan-laporan dugaan kecurangan, kesalahan administratif seperti ini dapat melemahkan legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri? Ya, itu sudah pasti konsekuensi dari misalnya terlalu banyak keraguan terhadap profesionalitas dan kredibilitas. Ini masalah begini Mbak Tiffany, meskipun Sirekap ini adalah alat bantu, tapi dia instrumen resmi dalam artian ini adalah sistem informasi aplikasi yang resmi diproduksi atau dirilis oleh KPU. Jadi walaupun kita mengatakan ya tapi kan itu alat bantu, yang dipakai itu yang manual. Tapi kan tidak semua orang itu seperti Mbak Tiffany ngikuti berita politik tiap hari. Seperti Mas Aditya ya yang ngoprek-ngoprek data tiap hari, atau seperti saya yang meneliti pemilu. Masyarakat itu kadang-kadang pahamnya awam saja. Kalau segala sesuatu yang keluar dari KPU berarti itu data dan kemudian sumber yang terverifikasi. Padahal kan itu masih ada validasi lagi ya. Nah oleh karena itu kalau ini terbiarkan, responnya tidak cepat, tidak sigap, tidak terukur secara meyakinkan gitu ya dengan variabel-variabel akuntabilitasnya. Jadi ini akan terus melanggengkan spekulasi dan kontroversi. Pada akhirnya bisa timbul keyakinan di masyarakat. Oh jangan-jangan, bukan jangan-jangan lagi KPU-nya curang nih, KPU-nya nggak beres nih, KPU-nya berpihak nih. Nah oleh karena itu narasi counter narasi dari KPU sangat diperlukan, tetapi bukan hanya minta maaf begitu ya, yang harus dilakukan satu, mengkoreksi dan menjelaskan, menelusuri, memperbaiki kinerja Sirekap dan juga memastikan tidak ada pengulangan
salah-salah di dalam penginputan. Mbak Oke. Tiffany, saya juga ingin mengajak semua masyarakat publik jangan hanya aware pada Pilpres. Tolong ya, ini pemilu kita itu ada 5 posisi yang dipilih. Ada presiden, ada DPR, ada DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kalau kawan-kawan, Bapak Ibu semua, pemirsa CNN, penonton CNN, melihat data dari DPR, DPRD, waduh, itu lebih-lebih lagi Mbak Tiffany. Oke. Jadi daftar pemilihnya ada 200 contohnya, surat suara yang digunakan ada 300. Lo tambahan 100-nya dari mana? Nah, itu contoh di pemilu legislatif. Jadi, ayo kawal dua-duanya. Pilpres penting, tapi pemilu legislatif juga penting untuk mendapatkan atensi kita yang sama. Kira-kira begitu. Mas Adit, singkat saja dengan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dikumpulkan oleh Timnas 01, Timnas Amin ini, apakah selanjutnya 01 akan membuka peluang komunikasi dengan tim dari paslon lain untuk mengusut dugaan kecurangan kah? Baik Mbak, sepertinya itu bukan ranah saya karena saya di tim IT begitu. Tapi ke depan kita tentu akan mendokumentasikan seluruh kecurangan baik itu yang terhadap 01 maupun yang terjadi di 03. Contohnya yang tadi saya bilang bahwa terjadi ada pengurangan suara di beberapa TPS terhadap 03 begitu. Nah, Oke. kurang lebih itu Mbak Tiffany. Tapi sebagai tadi untuk respon juga menambahkan, saya sangat sepakat bahwa saat ini Pilpres belum selesai, Pilpres belum usai hari ini. Maka dari itu, perhitungan yang berjenjang itu harus dikawal betul-betul, baik itu oleh pers, jurnalis, maupun masyarakat hari ini. Karena di situ ada pemilihan Pilpres, ada pemilihan legislatif, yang mana itu ada tahapan-tahapan pembentulan. Ketika pun nanti ada penggelembungan suara, ada pengulangan suara, itu nanti hasil akhirnya itu akan berada di KPU nasional, tetapi itu berjenjang dari bawah. Nah, tahapan-tahapan itulah yang harus kita awasi bersama. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Aditya Halimawan, tim IT Timnas Amin sudah bergabung dengan Pilihan Indonesia pada hari ini, dan juga Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi dan juga Mas Aditya. Selamat malam, terima kasih Mbak Tiffany. Mas Adit. Selamat malam, terima kasih.